Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Saputri dari kelas 11 Otomasi 1. Di sini saya akan meresume hasil pembelajaran PLC pada hari ini. Materi yang akan saya bahas meliputi 3 materi, yaitu yang pertama, apa itu otomasi, yang kedua adalah sejarah PLC atau Programmable Logic Control, dan yang ketiga adalah cara membaca kode pada PLC. Apa itu otomasi? Otomasi adalah penggunaan sistem mekanik, elektronik, dan komputer untuk mengendalikan proses produksi secara otomatis dan mengurangi campur tangan manusia. Selanjutnya adalah tujuan otomasi. Tujuan otomasi adalah untuk meningkatkan kecepatan produktivitas produksi, menjaga kualitas produk agar tetap konsisten, mengurangi kesalahan manusia atau human error, dan meningkatkan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah komponen utama, elemen fisik penyusun otomasilisasi, yaitu adalah satu adalah sensor, mendeteksi kondisi di lapangan seperti suhu, tekanan, dan posisi. Yang kedua adalah controller, yaitu untuk mengelola data dan mengatur proses kerja. Yang ketiga adalah akumulator, yaitu menjalankan perintah seperti menggerakkan motor atau katup. Selanjutnya adalah jenis-jenis arsitektur sistem kontrol, yaitu pertama adalah PLC, Programmable Logic Control, yaitu kontrol digital untuk mesin atau proses produksi skala kecil. Yang kedua adalah DCS atau Distribusi Control System, yaitu sistem kontrol terdistribusi untuk pabrik atau proses industri skala besar. Yang ketiga adalah SCADA atau Supervisor Control and Data Acquisition, yaitu sistem untuk memantau, mengumpulkan data, dan mengendalikan proses jarak jauh. Selanjutnya adalah loop control. Loop control terbagi menjadi dua, yaitu open loop dan closed loop. Open loop adalah sistem terbuka, yaitu tidak menggunakan umpan balik atau feedback sehingga output tidak mempengaruhi kontrol, contohnya mesin cuci standar. Dan yang kedua adalah closed loop atau sistem tertutup, menggunakan umpan balik dari sensor agar output tetap akurat, contohnya sistem kontrol AC. Selanjutnya adalah sejarah PLC Programmable Logic Control. Latar belakang PLC. Sebelum adanya PLC, sistem kontrol industri menggunakan relay mekanis yang memiliki banyak kelemahan, yaitu adalah instalasi kabel yang sangat rumit, sulit dimodifikasi apabila ada perubahan produksi, dan membutuhkan ruang yang sangat besar. Selanjutnya adalah pengembangan PLC. Pada tahun 1968, General Motors mencari sistem kontrol yang lebih fleksibel sebagai pengganti relay mekanis. Dan pada tahun 1969, Dick Morley dan Bedford Associates menciptakan PLC pertama, yaitu Modition 084 yang dikenal sebagai PLC komersial pertama. Struktur utama dan prinsip kerja PLC. Struktur utama dan prinsip kerja PLC terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja secara berurutan. Yang pertama adalah modul input, menerima sinyal dari tombol, sensor, atau limit switch. Yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit. Ini bertugas untuk mengelola sinyal dan menjalankan program kontrol. Yang ketiga adalah modul output, bertugas untuk mengirimkan perintah ke perangkat seperti motor, lampu, atau solenoid. Yang keempat adalah power supply, yaitu untuk menyediakan daya listrik untuk mengoperasikan PLC. Secara singkat, alur kerja PLC adalah input, CPU, output, dan didukung oleh power supply. Selanjutnya adalah fungsi utama PLC. Fungsi utama PLC ada 4, yaitu 1. Pengumpulan data, menerima sinyal dari sensor, saklar, dan peringkat input. Yang kedua adalah eksekusi program, yaitu memproses data sesuai logika program yang telah dibuat. Yang ketiga adalah kontrol keluaran, yaitu mengendalikan akumulator seperti motor relay, solenoid, dan lampu. Yang keempat adalah pemantauan, yaitu terhubung dengan HMI, SCADA, atau jaringan industri untuk memonitoring dan pengumpulan data. Materi yang ketiga adalah pengenalan kode PLC Omron CP1E E20 SDRA.
CP1E menunjukkan seri PLC Omron. CP1E yaitu PLC yang dirancang untuk aplikasi otomatis skala kecil menengah. Terus ada huruf E, yaitu menunjukkan tipe ekonomi, yaitu seri ekonomis dengan fitur standar dan kebutuhan kontrol mesin. Selanjutnya adalah 20, menunjukkan jumlah 20 titik input output yang terdiri dari terminal input dan output. Yang selanjutnya adalah huruf S, menunjukkan PLC menggunakan catu daya power supply AC 100 sampai 240 volt. Selanjutnya adalah DR, menunjukkan jenis output relay, yaitu output yang dapat mengendalikan beban AC dan maupun DC. Selanjutnya yang terakhir adalah A, menunjukkan versi atau tipe produk dari PLC tersebut. Sekian dari saya, Febrisa Putri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.